Saudara, korupsi telah menjadi musuh besar bangsa ini. Bahkan secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai extraordinary crime. Kini korupsi bisa menjerat siapa saja, bahkan cenderung semakin terorganisir dengan siasat rumusan aturan atau kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak atau kelompok tertentu. Dampak masif korupsi ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Potret kemiskinan yang semakin menganga akibat anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah sebagian disunat untuk kantong pribadi. Di sisi lain, bahkan mengancam keresahan sosial karena tekanan ekonomi yang membutakan hati masyarakat dengan pikiran yang sangat pendek. Dari aspek politik dan kebijakan, juga akan membuat pusaran kekuasaan akan dikuasai oleh para koruptor karena mereka telah memiliki kekuatan uang. Kini politik uang untuk meraih kekuasaan itu semakin jelas, tidak hanya untuk level pemilihan kepala desa, bupati atau wali kota, bahkan untuk pemilihan presiden sekalipun serta DPR. Lalu, sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi? Apakah tidak ada etikat dari kita semua untuk mengakhiri kondisi ini? Selanjutnya, mari kita lihat video singkat berikut ini. Tahu kan bahwa untuk maju sebagai calon bupati atau wakil bupati harus ada kontribusi kurang lebih 350 per kursi. Dan itu sah-sah saja. Hampir semua partai juga melakukan hal itu. Kalau ketua Jatim lebih gampang bos. Iya ya. Sekarang tunjukin ada uang cash 170 atau 150 kita dah ke Pak Prabowo. Iman Ali Rahman, calon Bupati Garut yang kini resmi terdaftar di KPU dengan dukungan dari partai lain. Terus terkaitnya itu apakah emang pada saat itu Pak Iman dimintain uang mahar pilkada? Sebenarnya ke saya tidak langsung ya, karena waktu itu posisi saya kan dalam satu ruangan. Di sebelah saya waktu itu ada calon bupatinya, karena waktu itu saya melamarnya sebagai wakil bupati. Ya, benar dimintain 350 juta per kursi gitu? Tahu ya saya? Benar sih betul. Nanti saya kontak dulu ke Pak Tapi Ketua. dia dimintain uang dan Bapak sudah menyerahkan? Enggak menyerahkan? Enggak menyerahkan. 300 juta. 300 juta saja? Ya. Bapak nggak menyerahkan? Ya saya sendiri turut penghitungannya itu saya saksikan, hitung ini berapa ini. Ada bukti nggak foto? Ini bukti yang ditunjukkan. Dokumentasi tumpukan lembaran uang yang banyaknya hampir 1 koper. Cash, tunai. Terima mahar itu juga wakil bendara umum yang namanya Beni. Beni itulah yang sebetulnya yang menerima mahar-mahar itu. Gitu. Berarti ada uang yang masuk dari para calon ini kepada Bang Beni ini? Ya, kalau umpamanya uang itu masuk untuk kepentingan partai sesuai dengan aturan yang diatur oleh partai, sah-sah saja. Karena apa? Itu mekanisme partai kan ada. Boleh saja. Itu kan sumbangan tidak mengikat, ya kan? Tapi kita tidak akan memaksakan, kau harus bayar sekian. Kalau tidak, kita tidak keluarkan rekomendasi. Nggak boleh. Itu hanya keikhlasan, persetujuan kedua belah pihak, ya kan? Apakah dananya nanti bisa digunakan untuk operasional partai gitu, Mas? Harus. Dana itu harus digunakan, pertama harus dikembalikan 25% untuk cabang-cabang. Untuk apa? Untuk biaya mereka membeli bendera, untuk biaya mereka dalam perjalanan, mengurus organisasi, dan segala administrasi. Dan itu sah-sah saja. Hampir semua partai juga melakukan hal itu. Hampir semua partai ini mengingatkan pada ribut-ribut di awal tahun 2018. Perseteruan antara Lanyala Mataliti dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat memanas. Lanyala mengungkap dirinya dimintai mahar pilkada oleh Prabowo Subianto saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra. Uang saksi, bisa disiapkan nggak uang saksi? Saya bilang, loh bisa. Kapan Bang? Saya bilang gitu. Jauh sebelumnya, tanggal 20, saya bilang insya Allah. Itu apa bilang insya Allah? Nggak ada insya Allah di sini. Kaget saya. Nggak ada insya Allah. Ya kan? Saya kaget.
Loh ini Pak Prabowo ini idola saya loh, saya bilang gitu. Saya selama ini mencalonkan jadi presiden loh. Kok saya diginikan? Saya dimintai uang 40 miliar, uang saksi disuruh serahkan sebelum tanggal 20. Kalau tidak bisa, saya tidak akan take off. Ya sudah. Memangnya, memang harus diminta langsung oleh ketua kami. Yang meminta uang itu? Iya memang langsung harus diminta. Ketua umum itu tugasnya harus menanyakan dan memastikan. Oh, di Pak Prabowo langsung? Lah iya memastikan ya, bukan meminta. Memastikan apakah Lanyala punya duit. Kalau dia hanya gelontorkan cek 70 miliar yang baru cair bulan Maret. Nah kalau nggak ada bagaimana nanti? 4 kasus mahar pilkada yang sudah dilempar ke publik. Mulai dari pengakuan Lanyala Mataliti di Pilkada Jawa Timur yang menyeret Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, pengakuan Deddy Mulyadi yang sempat tersingkir di Pilkada Jawa Barat soal dimintai uang 10 miliar rupiah oleh oknum partainya, Partai Golkar. Dugaan permintaan mahar pilkada oleh Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada Cirebon, Jawa Barat, dan kisruh di Partai Hanura terpicu salah satunya atas dugaan permintaan mahar 350 juta rupiah per kursi dukungan pada sejumlah kader dan mereka yang minta dukungan Hanura untuk maju di pilkada. Undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota jelas mengatur pelarangan praktik mahar pilkada. Sanksinya, pembatalan pencalonan, serta partai politik penerima mahar dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Tak hanya sanksi administrasi, pelaku mahar pilkada juga terancam sanksi pidana. Dalam undang-undang disebut ancaman penjara 72 bulan dan denda 300 juta rupiah. Tim Buka Mata mendatangi Badan Pengawas Pemilu, menunjukkan sejumlah temuan mahar pilkada. Namun ini jawaban Bawaslu. Lebih lanjut, Bawaslu menyatakan, dari semua dugaan mahar pilkada yang diungkap ke publik terkait pilkada 2018, tidak ada satupun yang dapat ditindaklanjuti. Tidak ada bukti, kata Bawaslu. Pertama adalah tidak ada permasalahan dihentikan atau tidak. Yang jelas tidak bisa dilanjutkan walaupun kemudian diartikan sebagai dihentikan. Karena alat bukti yang kita dapat itu tidak bisa terkonfirmasi. Karena kan ada dugaan pelanggaran pidana pemilu mengenai imbalan partai politik yang kemudian yang telah menyebar di media massa, akan tetapi tidak bisa di cross check.